di makam-makam. Yang ramai itu di pekuburan sekalian ya. Jadi banyak saudara-saudara kita yang menjelang Ramadan itu ziarah. Ada pertanyaan, bagaimana hukumnya ziarah ya menjelang bulan Ramadan? Tetap sunnah ya, karena ziarah itu tidak dibatasi oleh waktu. Ibu mau pagi, siang, malam, hari apapun tidak ada larangan, termasuk menjelang bulan Ramadan. Kalian bertemu kembali dengan kami di channel Hobi Dakwah. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil waliyil ghaffar. Wassalatu wassalamu ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Banyak saudara-saudara kita yang menjelang Ramadan itu ziarah. Ada pertanyaan, bagaimana hukumnya ziarah ya menjelang bulan Ramadan? Tetap sunnah ya, karena ziarah itu tidak dibatasi oleh waktu. Ibu mau pagi, siang, malam, hari apapun tidak ada larangan, termasuk menjelang bulan Ramadan. Jadi ziarah itu artinya apa Ibu? Ziarah itu artinya kunjungan Pak Nasir. Jadi saya ziarah ke rumah Pak Nasir, berarti saya berkunjung ke rumah Pak Nasir. Jadi ziarah itu kalimat yang seharusnya tidak hanya untuk kubur ya, tapi kepada yang hidup pun ziarah. Karena ziarah itu bahasa Arab artinya kunjungan. Tapi karena mayoritas dan kebiasaan ya di masyarakat kita, ziarah itu selalu dipakai dengan kata, disandingkan dengan kata kubur. Jadi identik ziarah itu dengan ziarah kubur. Padahal kepada yang hidup pun kalau kita berkunjung juga namanya ziarah. Jadi ziarah itu artinya berkunjung. Kalau ziarah kubur berarti kita mengunjungi ya saudara, teman atau siapapun ya yang kita kenal, yang kita sayangi, yang sekarang sudah berada di alam kubur, yang sudah ada di dalam kubur. Jadi sekali lagi hukumnya sunnah. Ya silakan, mungkin Bapak Ibu sekalian belum sempat ziarah karena di hari-hari biasanya sibuk, dan menjelang Ramadan ini mungkin ada waktu ziarah, silakan. Kita diingatkan kembali ya, dan kita semua merasa bahagia nggak Pak akan kedatangan bulan Ramadan? Bahagia. Merasa bahagia, dan jangan hapus kebahagiaan kita ya tanpa ingat kepada orang tua. Yang punya orang tua ya berbagi kebahagiaan dengan orang tuanya menjelang Ramadan. Yang kita kunjungi, kita ziarahi makomnya sekalian ya. Dulu ziarah dilarang oleh Nabi Pak. Dulu ziarah dilarang. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Ya, aku pernah melarang berziarah kubur, kata Nabi. Dulu Nabi pernah melarang. Aku melarang ziarah kubur. Al-an ya, tetapi sekarang fazuruha, maka berziarah kalian. Jadi ziarah ini Pak perintah Nabi. Fazuruha ya, maka berziarahlah kalian. Nah, ini perintah datang dari Nabi SAW, maka hukumnya sunnah. Adab yang pertama ketika kita ziarah ibu sekalian ya, yang pertama disunnahkan untuk berwudu. Jadi kalau ibu belum wudu, silakan mampir di musola atau di masjid-masjid yang ada di sekitar situ berwudu. Ya, atau ibu berangkat dari rumah sudah berwudu. Ya. Lalu yang kedua, memberikan salam secara umum. Jadi salam kubur itu ada dua Pak. Yang pertama salam secara khusus, yang kedua salam secara umum. Yang pertama kita ucapkan ketika masuk ke kompleks pemakaman adalah salam secara umum dulu. Ketika sampai di pintu gerbang kita ucapkan salam secara umum. Ini salamnya. Bisa assalamualaikum ya ahlad diyar, bisa assalamualaikum ya ahlal kubur, minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, wa inna insyaallahu bikum lahiqun, nas'alullahu lana
walakumul afiyah. Salam yang pertama, jadi bapak berhenti dulu, jangan langsung nyelonong, apalagi sambil nyanyi-nyanyi gitu bercanda. Berhenti dulu, orang tua ingatkan, nah berhenti di sini. Kita salam dulu. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Enggak bisa semua udah gitu aja udah. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Setelah itu ibu masuk. Jelas Bu? Dan disunahkan jangan pakai sendal. Ya, disunahkan tidak pakai sendal. Tapi kalau memang kita mengharuskan untuk pakai sendal, pakai. Tapi kalau bisa dibuka sendalnya. Itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada riwayatnya sekalian, ya Nabi pernah menegur seseorang yang dia masuk makam itu pakai sendal. Ya sahibas sibtiyatain, wahai orang yang pakai sendal. Jadi Nabi pada saat itu sedang berada di makam. Waihaka, celaka engkau. Yang pakai sendal, engkau celaka. Alqi sibtiyatain. Buka kedua sendal engkau. Buka kedua sendal engkau, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fanazar rajulu, kemudian laki-laki itu melihat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Falamma arafa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tatkala orang itu melihat kepada Nabi dan dia kenal yang negor itu Nabi, dia kenal yang negor itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khala'ahuma, maka dia melepaskan kedua sendalnya. Farama bihima, dan membuang jauh-jauh sendalnya. Nah, itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasai. Hadisnya, jadi diusahakan kalau memang bisa buka. Kalau enggak, kalau misalnya di tempat itu becek, ya banyak yang membahayakan kaki, pakai. Kalau bisa dibuka. Itu sekalian ya. Lalu selanjutnya setelah sampai di makam yang kita tuju, maka ibu berikan salam khusus kepada ahli kubur yang kita kenal. Kalau ibu ya assalamualaikum ya umi, kalau bapak ya assalamualaikum ya bapak. Pakai bahasa Indonesia aja nggak pak? Assalamualaikum pak, assalamualaikum bu, ya assalamualaikum paman, assalamualaikum anakku, assalamualaikum saudaraku, gitu. Dan sunnah kita menghadap ke wajahnya. Bongkar dulu kuburnya Pak Ustaz. Nggak usah perlu dibongkar, lihat wajahnya ngadep mana. Udah pasti dan sudah aturannya. Ya, kalau seorang muslim yang dimakamkan itu wajahnya dihadapkan ke kiblat. Dihadapkan ke kiblat, berarti ibu berlawanan dengan kiblat. Kan wajah jenazah itu menghadap kiblat, berarti ibu membelakangi kiblat. Ibu datang rombongan, cari ini makamnya nih. Nah, ini kiblat. Ibu datang dari sini. Ya jongkok, assalamualaikum bapak, assalamualaikum. Nah nanti ketika doa ibu pergi ke sebelahnya lagi menghadap kiblat. Jadi ketika baru datang diusahakan ibu datang di mukanya, di wajah beliau, jangan sembarangan. Kadang-kadang ada sembarangan langsung main siram aja begitu, ya bawa air segentong, kasihan ibunya kelelep. Dan sekalian, ya wajahnya dulu kita cari, mana kiblat, tanya. Kalau kiblat tanya sama yang menjaga makam, Pak kiblat mana? Kiblat sana, berarti ini wajah menghadap sana. Kita datang dari sini. Jelas Pak? Kalau perlu, kalau salah arah muter dulu. Assalamualaikum Bapak, assalamualaikum Ibu, assalamualaikum Abi, assalamualaikum Umi. Udah gitu, ibu berpindah tempat menghadap kiblat untuk berdoa. Itu adab ya. Jadi ketika datang sama-sama untuk kita mencari wajah beliau ya, agar wajah dan wajah ketemu ya. Lalu selanjutnya yang terpenting nih sekalian, kadang kita sering lupa ya, jangan duduk di atas kubur. Sesulit apapun ibu duduk, tolong usahakan jangan duduk di atas kubur. Ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau orang-orang dulu bikin makam itu udah ada bangkunya Pak. Lihat Pak Maman itu. Kalau orang-orang Betawi Pak, orang-orang Betawi yang dulu itu kalau bikin makam, ini sekitarnya dikasih bata berapa tingkat buat duduk. Kadang-kadang ada 2, ada 3. Maksudnya apa? Supaya kita nggak dudukin makam orang. Supaya kita tidak menduduki makam orang. Meskipun cuma ininya, apa ini? Cuma temboknya gitu, ya semennya itu, jangan didudukin. Dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, la yajlisa ahadukum ala jamratin. Jika sekiranya seseorang dari kamu duduk di atas bara api,
Ya, jika salah seseorang dari kalian duduk di atas bara api, fatuh siyabahu, kemudian bajunya terbakar, ya, fatahrusa ila jildihi, ya, kemudian kulitnya juga ikut terbakar api dari bara itu, khairun lahu, itu lebih baik bagi dia, min ayajlisa ala qabrin, daripada dia duduk di atas kubur. Jelas Bu? Nah, ini derajatnya. Ya, kata Nabi, lebih baik ya dia terbakar, ya, atau bajunya terbakar daripada duduk di atas kubur. Nah, itu dihindari ya Bu. Silakan cari tempat yang enak, ya, yang nyaman lah. Kalau nggak bisa duduk, berdiri aja nggak apa-apa. Ya, jelas sekalian ya. Nah, itulah adab-adab kubur. Yang selanjutnya adalah jangan lupa setelah kita duduk, kalau nggak bisa duduk berdiri, kita mendoakan. Ya, doa yang pertama doa cara khusus untuk saudara kita. Kalau laki-laki Allahumma ighfir lahu, yang gampang aja, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Kalau perempuan Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Dan jangan lupa, jangan sombong, jangan egois. Kalau sudah mendoakan saudara, doain seluruh ya ahli kubur yang ada di situ. Kalimatnya pakai jamak, pakai hum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Jelas Pak? Hadis doanya seperti itu. Jadi doa ibu khusus dulu untuk bapak ibu siapapun di situ, ya, jangan lupa menghadap ke kiblat. Ibu berpindah menghadap kiblat, berdoa. Dan yang terakhir adalah doakan secara umum kaum muslimin muslimat yang ada di alam kubur. Dan catatan, ya, tidak mengucapkan al-hujat. Jangan sekali-kali ketika kita masuk makam mengucapkan kata-kata yang kotor, yang tidak ada manfaatnya sama sekali, apalagi bercanda. Jelas Pak? Ya, karena pada intinya yang di alam kubur itu melihat tingkah laku kita, dia melihat, ya, dan dia mendengar siapa yang datang. Maka ketika ibu sebagai anak datang mengunjungi beliau sebagai orang tua akan merasa senang. Ya, karena mendengar suara kita, yang mendengar, melihat kita datang, gitu sekalian. Jadi mereka yang di dalam kubur dengar kita, melihat kita, ya. Tetapi ingat, tolong dicatat, ya, kalau kita datang ke makam, mereka mendengar. Ya, kalau kita di rumah, mereka nggak datang ke rumah, tidak ada satupun. Tolong dicatat, tidak ada satupun orang yang sudah wafat arwahnya pulang ke rumah. Dan Pak, biarpun malam Jumat nggak datang, kan ada lagu yang nyeleneh, saben malam Jumat, ya kan? Ini bahaya ini Pak, ini bahaya. Emang isinya bagus supaya kita ini sama orang tua, tapi ya berdasarkan ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah, kalau orang yang sudah wafat itu sudah sibuk dengan dirinya, ya, menghadapi amal-amal dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau dia beramal buruk selama di dunia, dia akan mendapat siksa di kubur. Boro-boro dia keluar, datang ke rumah kita, minta didoakan. Nah, maka kewajiban kita yang masih hidup doain yang mati, dan disunahkan kita ziarah, kunjungi makamnya, berikan doa kepada mereka agar mereka nggak disangka pulang ke rumah nyari doa kita. Mana Pak Momon nggak datang, ya, mentang-mentang saya jauh di Surabaya misalnya gitu ya. Enggak. Doain dari sini juga sampai Surabaya. Mama, tapi kalau bisa ziarah. Jelas. Jadi tolong Pak, dihapus tuh lagu-lagu begitu. Ya, nggak ada orang yang mati itu datang malam Jumat ke rumah kita, itu nggak ada. Pak, Bu, Ibu tahu tempat arwah itu di mana? Arwah orang baik di mana? Jadi ada 2 tempat arwah, Ibu tolong dicatat. Dan mereka nggak akan kembali ke rumah kita. Yang pertama, arwah orang baik itu ada di Iliyin. Iliyin itu tempat yang tinggi, tempat yang mulia, ya, jelas Pak, bagi orang-orang yang baik. Yang kedua, tempat orang-orang yang jahat, yang buruk itu sijjin. Jadi ada Iliyin tempat orang baik, arwah yang baik, sijjin arwah yang buruk. Kalau amalnya lebih banyak buruknya di sijjin, kalau amalnya lebih banyak baiknya di Iliyin. Bagaimana kalau yang 50-50? Buruknya 50, baiknya 50. Di mana dia bertempat? Ada tempat yang namanya A'raf. Nah, ini dalam surat ada Al-A'raf, Ibu sekalian. Nah, itu tempat orang-orang yang posisi amal dan
keburukannya itu seimbang. Dia ditempatkan oleh di A'raf, dia bisa melihat siksa neraka. Dia bisa melihat dari ketinggian A'raf itu orang-orang di neraka disiksa, dan dia bisa mendengar, dan dia bisa melihat kenikmatan-kenikmatan orang yang ada di surga. Maka dia di A'raf itu tiada lain kerjanya hanya meminta keridhaan Allah, terus meminta terus di A'raf itu. Maka yang bisa memasukkan dia adalah karena ridhonya Allah. Kalau Allah sudah ridho, dia masukkan. Jelas sekalian. Nah, itulah adab yang bisa kita lakukan ketika kita nanti ziarah. Masih ada waktu. Bulan Ramadan boleh? Boleh. Habis Ramadan? Boleh. Sebelum Lebaran? Boleh. Habis Lebaran? Boleh. Kapanpun boleh. Ya. Yang harus hati-hati itu ziarah tengah malam. Serem. Jelas sekalian. Ya. Nggak ada larangan. Silakan di mana aja ya. Nah, saya ingatkan oleh sekalian, ayo yang punya bapak, ibu, saudara, adik, siapapun yang sudah wafat ya, kita diingatkan dengan datangnya bulan Ramadan, ayo sama-sama kita ziarah. Jelas Pak? Manfaatnya cuma nanti ibu yang tahu, bukan saya. Hasil dari ziarah. Dan ziarah itu bukan cuma sekali ya Pak. Ya, kalau bisa diseringkan ya, hari Jumat, habis Jumatan, apalagi yang makamnya dekat enak. Ya, makam-makam dekat enak. Kemangun Jaya tinggal sambil belanja ke Geraha, mampir sebentar, Mak nih habis belanja Mak, ya beli kesenangan emak ini. Gitu. Tapi jangan taruh di kubur, ya dimakan di rumah, jangan taruh kubur. Jelas Bu? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.